Ya jamaah masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah merahasiakan demi meraih mimpi. Masya Allah tadi guru kita sudah menyampaikan minta doa sama orang tua insya Allah dipermudah. Juga tadi kita harus kalau misalnya udah sukses jangan sombong karena kita tahu sukses kita itu Allah yang buat. Untuk dicabutnya gampang. Akan kita lanjutkan pembahasan kita yang luar biasa ini tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton tayangan. Ini ada tayangan mengenai cita-cita jadi polisi namun berakhir tragis. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarullah ya. Ustazah kadang kita nggak tahu di saat mimpi kita udah tercapai tapi terpaksa dikubur dalam-dalam juga. Nah, mungkin banyak juga ustazah yang seperti itu misalnya udah bisa berhasil gitu ya merahasiakan mimpi tapi harus dikorbankan karena misalnya nih, saya nih, cita-cita nih ya. Cita-cita foto model. Saya tuh dulu cita-cita jadi pengen jadi pemain bola. Taunya malah jadi pemain film, jadi host. Berarti kan belok terbaik, gitu ya. Belok, iya. Nah itu gimana tuh kalau misalnya kita terpaksa mengubur mimpi kita untuk misalnya melakukan menutupi keluarga gimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Baiklah kalau begitu. Ya Allah. Mohon izin Ustaz. Jemaah. Jemaah. Alhamdulillah. Banyak sekali di antara kita dalam kehidupan sehari-hari kepengen jadi ini, jadinya begini. Kepengen jadi foto model, jadinya ustadz atau ustazah. Kepengen jadi ustadz atau ustazah, ternyata jadi pegawai negeri. Intinya kita yang penting sudah ikhtiar. Kita mohonkan kepada Allah udah ikhtiar, udah sekolah, udah begini, udah begitu. Ternyata di luar impian kita. Gimana nih? Yang pertama, asa antakrohu sayya'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka dengan keputusan itu. Kita mintanya jadi begini, itu adalah khairul lakum, itu lebih baik buatmu. Tadi contoh Kak Mikdad, kepengen jadinya apa, ternyata Allah belokkan jadi host, sehingga dapat belajar agama, menimba ilmu, alhamdulillah banyak barokah di dalamnya. Jadi yang pertama, dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha' wa yusbit. Allah dapat menghapus apa-apa sesuai kehendaknya, Allah dapat menetapkan apa-apa sesuai kehendaknya. Hari ini cita-cita kepengen jadi apa nih? Pengen jadi dokter waktu masih kecil. Ibu waktu masih kecil pengen jadi apa dulu? Pengen jadi ibu. Tercapai kan gitu ya. Jadi pemirsa, kalau kita ngomongin cita-citanya apa? Dokter. Udah gede ternyata jadi petani misalnya. Jadi Allah dapat menghapus, dapat menetapkan. Yang pertama, jadi jangan pernah kecewa dengan pilihan Allah. Kita boleh aja milih, tapi kalau Allah yang milih bagaimana? Kita mau protes? Hello. Yang kedua, al-mu'minul qawi ahabu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat mentalnya, kuat kemauannya, lebih Allah cintai dan lebih Allah sukai daripada orang beriman yang lemah. Udah berusaha, Allah sudah suka dong. Ternyata di tengah jalan tidak tercapai. Maka al-mu'minul qawi, orang beriman yang kuat mentalnya, imannya, lebih Allah sukai minal mu'minid dhaif daripada orang beriman yang lemah. Yang penting apa? Wa fi kulli khairin, tiap-tiap orang ada kebaikannya. Jadi begini ada baiknya, jadi begini ada baiknya. Semuanya baik. Yang penting kita mau menerima dan merelakan hal itu. Apalagi kalau niat membahagiakan keluarga. Mimpi kita jadi A, jadinya B, keluarga bahagia. Alhamdulillah. Ihris ala manfauka, yang penting kita udah ikhtiar, ihris berusaha. Mayan fauka, yang kamu dapat manfaatnya. Mau jadi host kah, mau jadi ibu rumah tangga kah, terserah. Wasta'in billah, yang penting minta tolong sama Allah. Wala ta'jazanna, jangan bersikap lemah. Ya, aku pengennya jadi foto model nih. Jadinya ustazah di Sabtu Indah. Alhamdulillah. Pengen jadi foto model loh ibu. Pantas nggak kira-kira? Pantas ya? Pantas gitu ya. Yang kedua, ketika dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari makhluk langit, makhluk bumi pada minta, kepengen jadi ini, kepengen jadi itu pemirsa. Tapi tinggal Allah yang kasih apa? Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Oh ini cocok jadi begini. Anda tidak cocok kerja di air karena cepat masuk angin. Maka Anda cocok kerja di mana? Kerja tempat yang kering. Kalau gitu, jadi Allah yang kasih pilihan kepada kita. Mudah-mudahan yang mungkin mimpinya terkubur demi untuk kebutuhan keluarga, insya Allah itu yang terbaik. Karena apa? Bukan kita yang pilih, tapi Allah yang milih. Bukan kita yang kepengen, tapi Allah yang tahu kebutuhan kita. Bukan kita yang kepengen ini itu, tapi Allah yang lebih tahu. Allahu a'lamu, Allah lebih tahu. Wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak tahu. Allah, you understand? Understand. Jadi mungkin sudut pandangnya kalau misalnya dibelokkan sama Allah, siapa tahu barangkali jadi pekerjaannya tuh
ladang rezeki, penggugur dosa, ladang pahala, gitu kayak kita ngaji di sini kayak kita ngaji centil. Oh, iya. Apa tuh centil? Gimana tuh? Ceramah dan tilawah. Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu, buat Ustazah Lulung. Ada aja ya singkatannya, Masya Allah. Baik jamaah, seperti biasa nih, saya akan kasih kesempatan nih. Tapi saya mau tanya dulu kira-kira ada yang mau nanya nggak nih di sini? Ada yang mau nanya nggak Bu? Mau nanya nggak? Oh ada banyak. Ya udah kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, tadi saya ngelihat ada, ini kan ibu-ibu semua nih, karena bapak nih di sini satu semangat banget tadi pas saya tanya, ada yang mau bertanya nggak? Wah ini Pak. Saya kasih kesempatan ya Pak, karena tadi ngacungnya paling tinggi. Boleh namanya siapa Pak, berdiri Pak, dari mana coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Hermawan dari Majelis Taklim Al-Hidayah Cimanglid, Kasomalang, Subang. Ingin bertanya kepada Bapak Ustadz Ahmad Khan. Baik, silakan. Bagaimana cara merahasiakan mimpi atau hajat kita, dan apakah hajat dan mimpi harus selalu dirahasiakan? Mohon jawabannya dari Bapak Ustadz Ahmad Khan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun Bapak, pertanyaan bagus sekali. Boleh langsung dijawab aja. Terima kasih Mas Yuda. Silakan guruku. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh gak sih kita merahasiakan keinginan, mimpi kita terhadap sesuatu? Apa justru malah kita harus ceritakan? Dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, di dalam riwayat Imam Muslim, baginda Rasul SAW beliau bersabda, Ista'inu ala gadai hawaijikum bil kitman fa inna likulli dzi ni'matin mahsudu. Kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan segala hajat keinginan kalian, tentunya dengan merahasiakan hajat kalian dan hanya kalian ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena khawatir kalau kita ceritakan kepada yang lain, Nabi bilang fa inna likulli dzi ni'matin mahsudu, setiap orang yang punya nikmat pasti akan ada orang yang tidak suka kepadanya. Pasti akan ada orang yang hasut kepadanya. Maka kita rahasiakan aja. Nanti ketika itu hajat sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kita sampaikan. Kenapa? Karena khawatir kalau hajat itu belum tercapai, nanti ada orang yang hasut, kita terkena ain, pandangan mata dari orang yang tidak suka terhadap sesuatu keinginan yang kita hendaki, maka nanti bisa jadi gagal di tengah jalan. Tetapi seandainya kita mau menceritakan mimpi kita, keinginan kita, cita-cita kita kepada orang lain, maka kata ulama, illa alaman yuhib, boleh ceritakan, tetapi kepada orang-orang yang cinta kepada kamu, kepada orang-orang yang sayang kepada kamu, kepada orang-orang yang peduli kepada kamu, kepada orang-orang yang tidak memiliki kedengkian di dalam hatinya kepada kamu. Maka ceritakan kepada mereka, justru mereka akan mendoakan kita, mereka akan mensupport kita, mereka akan selalu senantiasa mendukung segala apa yang menjadi keinginan, mimpi dan cita-cita kita. Tetapi kalau sama orang yang gak suka sama kita, lebih baik jangan cerita deh. Kenapa? Satu, kita buang-buang energi. Dua, buang-buang waktu. Yang ketiga, yang ada bukannya didoain, justru malah kita dinyinyirin. Ah elah lu pakai pengen begitu, sadar diri lu kan susah, udah mendingan gak usah kebanyakan lagu lama, kaset kusut. Akhirnya dikatain doang, didoain kagak, cuman dikatain doang. Makanya daripada ntar kita sakit hati, yang ada kita justru malah berkecil hati, membuat kita yang tadinya punya semangat akhirnya jadi kita pesimis sebelum kita melakukan apa yang menjadi mimpi dan cita-cita kita. Lebih baik kita rahasiakan dulu, kata Nabi Muhammad SAW. Tahu-tahu nanti sukses, tahu-tahu nanti ngasih undangan, tahu-tahu nanti berbagi, udah tahu-tahu masuk kubur kan begitu. Aduh, baik, terima kasih guruku Ustadz Ahmad Khan. Mudah-mudahan terjawab ya Bapak. Boleh tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Tapi memang zaman sekarang zaman sosial media susah gitu ya. Dikit-dikit punya kabar bagus gitu ya. Pengen buru-buru di-share. Tapi katanya ditahan dulu. Mending minta doa sama orang yang dekat sama kita. Orang tua misalnya. Baik. Saya akan lanjutkan. Saya akan kasih lagi satu kesempatan untuk bertanya. Kira-kira masih ada yang mau nanya nggak Bu? Coba angkat tangan yang tinggi Bu. Wah, yang di sini kalah cepet nih. Saya kasih kesempatan dulu deh buat ibu yang sebelah sini nih. Silakan Ibu. Namina saha di mana Bu? Mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mimin dari Majelis Talim Al Hidayah Cimalid ke Semalang Subang. Baik, boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Di Subang jauh-jauh mau nanya nih, silakan. Assalamualaikum, mau tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam, silakan. Mau bertanya ke Ustadz Sam. Katanya Siap, Ibu. kalau mimpi diceritakan ada kemungkinan bisa gagal. Apakah ini alasannya kita harus merahasiakan langkah mimpi yang mau kita ambil selanjutnya? Mohon jawabannya. Terima Baik. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Ustaz Syam, mangga langsung dijawab. Baik, tabe guru-guruku Ustaz Ahmad Khan, Ustaz Lulung, Mas Mikdad, jamaah yang bertanya, jamaah di rumah, Al-Quran Surah At-Talaq ayat 2, potongan ayat 2 sampai dengan ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Ternyata kunci sukses dalam potongan ayat 2 disambung kepada ayat 3 adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kalau dia diam makin bertakwa. Ada juga orang meskipun dia berbicara tetap bertakwa. Tidak selamanya yang diam itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu pernah dengar kata ria? Pernah. Ria itu apa ria? Ria itu pengen dilihat orang, berarti butuh orang lain. Ada penyakit lain selain ria, namanya ujub. Ujub itu apa? Pengen untuk dipuji tapi tidak butuh orang lain. Ujub tuh amaze aja, amaze. Kalau ria butuh orang lain, kalau ujub tuh nggak butuh orang lain. Ada dia dalam hatinya karena dia nggak pernah ceritakan orang, gua mah diam-diam aja tapi sukses. Itu ujub tuh. Kenapa? Nggak ada orang lain yang puji dia, tapi ada dalam hatinya merasa bahwa dirinya hebat. Saya mah kalau tahajud diam-diam aja, gue juga tahajud tiap malam gak pernah ngomong tuh. Subhanallah, ada orang sedekah menampakkan namanya, dia sedekah tidak tampakkan namanya, tapi ada dalam hatinya, saya kalau sedekah diam-diam takut ria. Itu ujub namanya. Kenapa? Karena dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, meskipun dia tidak butuh pujian daripada orang lain. Maka yang membuat kita sukses adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita mengambil pelajaran, oh ternyata diam itu juga menambah ketaatan, ketakwaan kepada Allah kalau diamnya ini sesuai dengan perintah Nabi SAW. Mana itu perintah Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa menyebut sesuatu yang baik, lebih baik diam, karena diam itu banyak kebaikannya. Masya Allah, bener tuh. Kadang kita lupa ya dipuji orang lain, padahal diri sendiri juga kadang suka ngerasa hebat. Ngerasa gitu ya. hebat tuh ujub namanya. Ujub ya, ya Allah, mudah-mudahan dijawabkan. Terima kasih guruku, Sama-sama, Ustaz Syam, mudah-mudahan terjawab ya Bu. Baik.
Nah, bicara soal mimpi dan kesuksesan, Masya Allah nih. Insya Allah kalau kita makin banyak sedekah, dipermudah juga mendapatkan rezeki lebih banyak dari Allah. Nah, ini ada juga nih buat kita berbagi nih. CT Arsa Foundation terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Kami mengajak siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah terbaik dengan men-scan Kris CT Arsa Foundation di bawah ini. Nah, yuk sama-sama kita sedekah, kita berbagi. Insya Allah barokah. Ya, jamaah jangan kemana-mana. Saya mau sedekah dulu. Insya Allah rezekinya makin banyak. Jamaah tetap di Islamic Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.